Saran di bulan Agustus lah, aku tuh masih mempunyai pacar lah gitu. Singkat cerita diputusin dan mungkin gara-gara titik balik di situlah aku tuh pengen bunuh diri. Postingan aku gak rame, tapi ada orang menjiplak postingan aku, tapi dia rame. Pakai triplek tapi dia rame. Maka aku kembalikan kepada diriku sendiri, niat kepada diriku sendiri. Oh, mungkin ketika aku posting niat ini, aku ada unsur riya di sana. Wah. Mungkin aku ada unsur untuk tebar pesona di sana. Kalau misalnya pusing kepala, emosi selalu meluap di atas kepala, cobalah tulis. Itu lebih menenangkan. Tapi memang senyata itu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kembali lagi kita berjumpa di FKM Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa dari jauh-jauh, dari Lubuk Linggau, Alhamdulillah. Sumatera Selatan. Lubuk Linggau. Iya, sama. Di hujan gak ini? Udah kayak apa aja. Kalau Lubuk Linggau, apa nggak tahu juga. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, G-nya 2. Oke. Yeps. Ya. Beliau adalah Ustadz Bang atau Ustadz? Abang. Please, jangan panggil Ustadz ya. Abang Muhammad Sayyidul Barqi. Ya, Masya Allah. Ahlan di FKM Podcast. Semoga ada kesan baik lah di sini ya. Alhamdulillah, kurang lebih terlalu berlebihan kebaikannya. Ini ada acara apa di Solo nih? Alhamdulillah, Solo ini kemarin mendapat undangan, mendapat panggilan daripada beliau, Al-Ustadz Umar, dan insya Allah selalu menaungi dari setiap rezeki beliau juga. Amin. Kan. Beliau mengundang Ana sendiri atau saya ya kayaknya, mengundang saya sendiri ke Solo ini buat ya weekendan gitu, weekendan. Ya, kata beliau berfaedah ya. Yes. Kata beliau, sebenarnya aku kemarin juga udah nolak sih, Ustadz Afwan, Ustadz kayaknya masih banyak influencer yang lain yang lebih dekat tempatnya kan. Enggak. Antum, saya pengen antum gitu katanya. Oh ya Allah. Okay. Ya sudah, oke lah kalau begitu. Bismillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan segala kekurangannya pasti insya Allah saya maksimalkan. Iya. Gitu. Nah teman-teman, beliau ini kan mungkin ada beberapa yang mungkin belum kenal atau mungkin sudah kenal. Beliau ini adalah influencer dan konten kreator Muslim ya. Di dalamnya kan konten-kontennya seputar keislaman kan. Iya, pasti landasannya Islam lah. Landasannya Islam ya. Dan ini di konten-konten beliau termasuk di Instagram ya. Aktifnya di mana aja? Sebenarnya alhamdulillah aktif di platform TikTok juga. Tapi TikTok itu belum lama menyeriusinya. Dan Instagram. Alhamdulillah di sini juga udah masuk ke YouTube juga. YouTube alhamdulillah udah masuk, lebih ke sharing kalau YouTube sih, dan pengennya ke durasi panjang lah gitu kalau YouTube itu kan. Kalau di TikTok, Instagram kan memang nggak relatable gitu kalau misalnya video panjang. Oke. Ini beliau juga alumni Gontor ya? Alhamdulillah. Alumni Gontor, Masya Allah. Alumni Gontor, alumni tahun 2019. Ya, berarti masih muda ya? Alhamdulillah, masih 23 tahun 2001. Pernah di satu momen itu aku upload story SKCK itu 22 Agustus 2001. Orang pada kaget. Ya, itu kenapa kaget? Intermezzo. Nggak tahu, mungkin gara-gara nggak tahu muka saya kelihatan tua atau enggak ada lah, antum kelihatan masih sangat muda. Malah justru Ani kira masih 20 tahun. Oh iya. Oke. Dan beliau ini Masya Allah ada salah satu bentuk amal soleh beliau pengasuh pondok Mafaza. Loh, kok tahu sih? Oh, tahu dong. Oh, kan namanya stalking di mana? Kita cari-cari pokoknya. Ini tamu spesial, kita harus tahu, jangan sampai kosong kayak biasanya. aku sebenarnya lebih masih menyembunyikan itu sih. Yeah. Kenapa disembunyikan? Karena lagi-lagi amanahnya terlalu berat. Dari Buya. Aku kan memang benar sih mempunyai pondok kan. Buyaku pendiri, dan memang Buyaku sudah banyak mengajari aku banyak hal, dan seakan-akan memang secara nggak langsung Buyaku ini tuh pondok bakal kamu yang nurusin setelah saya tiada gitu kan. Sebentar. Buya itu guru atau bapak? Buya itu ayahku. Oh, ayah. Ya, ayahku. Karena biasanya kalau dia khalayak orang ramai itu aku manggilnya Buya. Oke. Nah, oke. Nice. Berarti memang jangka panjangnya memang nanti insya Allah bukan semoga aja dimudahkan kurang lebih kayak gitu. Siap. Iya. Tapi mohon jangan panggil Gus ya. Panggil Gus. Enggak mau saya manggil Gus. Apa kalau di sana bahasanya apa? Anaknya Buya itu? Anaknya Buya ya Gus juga dipanggil. Cuma aku enggak mau. Pastinya lebih ke Ustadz aja biar enggak ada kayak strata sosial gitu sih kalau aku sendiri ya.
karena terlalu mungkin dimuliakan, karena terlalu mungkin itu aku kurang lebihnya kurang suka lah dimuliakan. Oke, baik, yang jelas ahlan di Solo dan semoga ini pas cuacanya lumayan dingin ya, menyegarkan. Dan antum beruntung loh dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena biasanya panas. Oh iya, masa? Ya tanya nih, wajah-wajah kepanasan. Allahul Karim, Allahu Akbar. Maka itu alasan kenapa di Solo ini ada es teh Solo. Es teh Solo kan menjamur tuh di mana-mana karena panas. Oke, gini, panggilnya Bang Barki ya. Yes. Bang Barki. Yang kita lihat, antum kan di sosial media aktif sekali di masalah apa namanya influencer dan konten kreator Muslim. Yang saya pengen tahu satu hal aja dulu. Oke. Yang mendorong untuk ke arah situ tuh apa? Apakah ada kan ada beberapa hal itu, contoh ada kegelisahan, akhirnya kita mau terjun gitu. Yes. Kenapa terjunnya ke situ bukan ke medan dakwah yang secara langsung? Apa medan dakwah juga terjun, tapi memang itu dibarengi dengan menginfluence di media sosial? Kalau menarik ulur pada yang itu, sebenarnya aku termasuk orang yang terlanjur basah. Oke. Maksudnya terlanjur basah di sini memang dari awal tidak ada niatan untuk mengarah kepada influencer, mengarah kepada orang yang mungkin mempunyai popularitas di sosial media gitu. Enggak. Karena kalau kita tarik ulur sebenarnya belum lama aku tuh memulai mengonten. Jadi kalau ditarik ulur itu 1 tahun sebelum ini. 1 tahun sebelum ini di bulan Desember. Iya, kurang lebih gitu. Nah di situ tuh memang sih kalau dibilang ya sebenarnya harus jujur ya, nggak boleh manipulasi gitu ya. Sebenarnya memang tarik ulur jauhnya aku tuh bukan seseorang yang benar-benar pure menjadi orang baik dari lahir gitu, enggak. Tapi aku pernah di fase aku pernah bermaksiat gitu bang gitu. Jadi qadarullah itu di tahun lalu aku tuh di bulan kisaran di bulan Agustus lah aku tuh masih mempunyai pacar lah gitu. Singkat cerita diputusin dan mungkin gara-gara titik balik di situlah aku tuh pengen bunuh diri singkatnya. Iya, singkatnya. Betulan saya bunuh diri. Beneran. Tapi ini singkat aja, nggak sampai detail karena sesungguhnya aku mau ceritain itu terlebih malu. Bentar. Iya. Antum serapuh itu? Hah? Serapuh itu. Bener, serapuh itu. Bener serapuh itu. Dan kalau antum tahu hikayahnya itu kan ceritanya itu aku itu setelah aku kan dari mana tadi? Dari aku pokoknya aku intinya menyesuaikan sholat, mewajibkan sholat itu kayak disiplin banget lah sholatnya sampai aku tuh dinotabekan menjadi imam tetap di masjid orang kampung, karena saking seringnya, bukan saking seringnya, karena selalunya aku itu masuk pertama kali keluar terakhir kali daripada masjid. Itu intinya gitu, imam tetap terus gitu lah. Singkat ceritanya kan aku selesai itu keluar dari Gontor izin karena di internal pondok rumah itu mempunyai permasalahan internal. Nah di situ aku belum konten sebenarnya. Jadi itu belum konten, memang rapuh banget serapuh itu. Dan di pasca aku sholat tadi mendisiplinin sholat. Nah aku di sana ini banyak berdoa untuk dimudahkan dalam segala hal intinya ya. Alhamdulillah qadarullah dikasih jalan banyak lah, aku dipermudah buat izin dari Gontor. Aku juga nah ini mulai dari sini. Aku habis itu setelah daripada Gontor itu aku nggak boleh langsung pulang sama Buya. Aku disuruh ngafal dulu di Tebu Ireng. Oh, sempat di Tebu Ireng berarti? Iya. Di salah satu guru, salah satu sesepuh Tebu Ireng. Akhirnya aku talaki setoran sama beliau. Itu 3 bulanan. 3 bulan. Nah di 3 bulan inilah aku itu kan di pasca aku sholat itu tadi, pasca aku pengen bunuh diri itu, aku tuh selalu nulis di dalam kertas agenda, dalam buku agenda. Nah itulah konten-konten pertamaku kan tulisan doang. Berarti kutip ya? Terus di kutip? Iya, buku kecil itu? Buku kecil itu. Nah semua yang ada di situ tuh yang di konten-kontenku itu ya dari kertas itu dulu, yang tulisan itu tulisan kecil dikit pokoknya kalau antum melihat semuanya. Ya sudah, akhirnya ya sampai di sana aku kan nggak intens megang HP karena aku punya privilege untuk alasannya sih untuk apa namanya, untuk murosalah itu ya, untuk daftar S2 lah luar negeri gitu. Cuman itu alasannya. Tapi alhamdulillah aku mempunyai, jadi aku boleh megang HP setelah daripada itu. Di setiap jam 8, setiap jam 5 sore aku tuh upload video itu doang. Jadi ngedraft di hari Sabtu Minggunya. Tapi aku di hari Sabtu Minggunya itu aku nggak merujaah. Bentar. Ini ada satu hal yang kita harus tahu dulu. Apa itu? Pas posisi paling rapuh tadi, itu posisinya pas di mana? Sudah di rumah atau memang masih di Gontor? Masih di Gontor.
Posisi masih di Gontor. Benar, masih di Gontor. Oke, posisi masih di Gontor. Kemudian mendapatkan titik balik tadi, nggak jadi niatan bunuh diri, batal itu kenapa? Ini kan ada hal menarik, karena gini. Benar. Karena ada satu kisah kan, ada seorang bunuh diri, dia nggak jadi bunuh diri karena apa? Karena melihat senyuman orang Muslim. Iya. Itu kan ada itu di kalau nggak salah Amerika kalau nggak salah. Benar. Dia kan mau bunuh diri nih, sudah berdiri tinggal jatuh blek gitu kan. Tapi ternyata dia ketika dipanggil nengok melihat senyuman orang yang sangat tulus. Yes. Dia nggak jadi bunuh diri. Ternyata faktor bunuh dirinya dia itu di latar belakangnya karena banyak orang yang sudah tidak percaya dengan dirinya. Iya. Nah kalau antum tuh apa? Sebenarnya agak malu sebenarnya, tapi ya nggak masalah. Jadi di titik itu, di hari itu, ingat banget itu. Itu juga di bulan di sebelum Agustus. Karena kan aku tuh kenapa tahu Agustus karena itu ulang tahun aku. Karena ulang tahun aku di situ kan. Aku tuh di hari itu, ya segoblok itu sih kalau dibilang, serapuh, segoblok dan ya Allah, masalah perasaan kayak remeh banget gitu. Di waktu itu aku tuh adalah di lantai tertinggi dalam suatu gedung di Gontor. Aku tuh udah nyiapin HP buat narok untuk direkam gitu. Bahwasanya aku tuh biar kayak tanda bukti gitu loh. Gitu, selucu itu sih sebenarnya. Ya sudah gitu. Nah sebelum situ, aku kan megang HP dulu, lihat Instagram. Nah, di Instagram itu ada tulisan seberapa besar masalahmu yang sekarang. Coba ukur terlebih dahulu jarak antar keningmu kepada sejadahmu itu seberapa jauh. Wow, deep ya. Itu aja. Tapi aku di situ bukan sadar itu bang. Aku di situ bertanya-tanya apa benar sholat itu tuh kayak solusi gitu ya? Solusi dalam segala hal. Karena memang di satu itu aku memang ibadah jauh banget dari Allah itu. Jauh banget. Ada di pondok ya? Ada di pondok. Masya Allah. Tapi ini mohon maaf nggak semua alumni Gontor gitu ya. Lagi-lagi ini cuman ya oknum, termasuk saya oknum yang kurang baik kala itu. Gitu bang. Singkat cerita di situ sih. Oke. Berarti memang berawal dari tulisan di buku tadi, akhirnya menekuni lah sekarang lah ya. Nah, terlanjur bahas. Nah, kan aku mulai intens megang HP itu di bulan Desember setelah aku keluar daripada pondok hafalan itu. Di situ aku kaget. Buka Instagram followers itu udah 40.000. Padahal sebelumnya cuman berapa ya? 2.000 itu pun follow back sama teman-teman biasa. Oke, bentar. Berarti ada satu momen yang menjadikan status antum itu ada yang menaikkan banyak follower. Masih ada inget nggak? Ada konten pertama apa yang bisa menjadikan boom gitu? Aku jujurnya nggak pernah ngeliat. Nggak pernah lihat? Ya udah ya, karena aku kan fokusnya ngafal kan ya. Oh, karena fokusnya bukanya nggak setiap hari ya? Aku bukanya cuma jam 8 pagi sama jam 5 sore. Abis itu ketika aku upload, lepas gitu. Muter selama 3 bulan. Karena kenapa? Aku tuh kayak berusaha buat disiplinin diri sendiri. Jadi aku tempel di kamar itu kayak sebuah schedule gitu bang. Biar disiplin. Nah, hari ini harus kayak gini, hari ini harus kayak gini, hari ini harus berapa jus gitu-gitu. Oh, berarti memang algoritma Instagram aja gitu ya? Nah, nggak tahu, aku kurang. Karena memang di status, berarti komen-komen nggak dibaca? Enggak. Sampai sekarang? Coba lihat aja kalau misalnya teman-teman aku tuh jarang ngebales. Iya, karena memang tak lihat ya di beberapa status antum itu ada banyak sekali komenan. Oh iya. Saya sampai scrollin satu-satu komenannya. Banyak di antara status antum banyak komenan gini. Pas banget ya status ini keluar di masa-masa tersulitku hari ini. Iya, gitu loh. Dan benar. Itu bisa jadi salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada antum karena dulu antum beradanya dimulai dari titik itu. Iya, benar. Bisa jadi orang itu berubah karena antum. Alhamdulillahnya demikian. Kan gitulah. Nah, tapi antum sendiri tidak fokus untuk membaca itu semua ya? Enggak. Kenapa? Karena aku lebih ke fokus pada diriku sendiri karena diriku sendiri masih banyak yang harus diprimerkan. Contoh kan sebenarnya sekunder bahkan tersier sosial media ini sebenarnya. Aku fokus primernya itu ke pondok rumah karena itu benar-benar kayak umat yang real. Aku harus mendidik umat di sana, aku harus mendidik manusia yang ada di sana. Itu sih. Berarti sebenarnya bukan kalau bahasanya itu bukan paten influencer dong antum maksudnya? Enggak sih, aku nggak terlalu fokus ke sana. Jadi kayak sampingan aja. Sampingan. Tapi memang terkenalnya itu ya. Nanti kalau di undang-undang biasanya kan tulisannya kan influencer dan konten kreator muslim gitu ya. Benar. Itu mah labelan orang-orang aja sebenarnya. Aku nggak pernah menamai diri kayak gitu sebenarnya. Kalau di Instagram kan pendidikan. ya intinya kalau pendidikan itu ya luas. Entah di media sosial atau di
pondok pun selagi itu ada pendidikan dan ada nilai moralnya, oke lah. Karena aku di sana berusaha untuk merubah atau meningkatkan taraf kualitas berpikir orang. Di Di sosial media. Oh, di sosial media. Okay. Iya, karena kan pasti aku daripada setiap kontenku itu, kenapa aku tuh jarang banget aku tuh buat konten atau foto-foto aja gitu. Pasti ada tulisan. Pasti ada tulisan. Entah sekecil apapun, sesimpel apapun, pasti ada tulisan. Yang dimana itu masuk pada hatinya mereka, hatinya teman-teman yang ngelihat. Ya. Tadi sebenarnya saya pengen tanya gini. Karena antum nggak lihat komen, jadi ini jadi maksudnya relate nggak gitu loh? Iya boleh. Gini kan hari ini kan yang main sosial media itu kan antara yang intens ya, yang antara Gen Z dan milenial. Antara itu kan. Benar. Berarti antum ini tidak melihat dari sisi Gen Z atau enggaknya? Enggak. Yang penting post aja. Yang penting post aja. Oh gitu ya? Iya. Aku nggak tahu ya kenapa nggak terlalu kayak peduli sih masalah views, like itu nggak peduli. Nggak peduli ya? Nggak peduli sama sekali. Kayak nggak apa ya kalau bahasanya tuh ada analisis data kan ya, orang-orang influencer itu. Cuman aku enggak ya. Jadi memang real sendiri gitu. Nggak ada yang bikin kontenin gitu nggak? Nggak ada. Wah. Ya. Ini tadi kan Ane habis ngisi kajian nih. Oh iya. Ngisi kajian itu fokus bahas tentang masalah itu loh, tentang sesuatu yang paling susah untuk diraih itu adalah ridhonya manusia. Benar. Dan itu capek. Dan cara antum ini mungkin cara yang memang sudah paling bener sudah. Iya kan? Nah, anak muda sekarang itu loh bikin konten. Kalau nggak ada yang nonton, dia biasanya nggak bikin. Iya. Kan itu yang terjadi gitu. Nah ini cara antum untuk memanajemen itu semua gimana? Cara mengatur itu semua? Apakah ya udah jalan aja? Karena memang kayaknya udah terbiasa yang ketika 3 bulan pertama, kayaknya sih. 3 bulan pertama gimana? 3 bulan pertama kan aku yang lagi ngafal itu loh. Aku kan cuma upload lepas gitu doang. Jadi ritme itu ke bawah sampai sekarang. Jadi ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak udah ala kadar aja gitu. Oke. Lebih ke sana sih kayaknya sih. Dan lebih ke taraf berpikir juga sih sudah naik gitu. Karena kan kalau dibandingkan aku di tahun lalu itu jauh berbeda. Dan bahkan umiku sendiri itu sampai ya sering kali ngomong lah, "Nak, kamu dari tahun lalu beda banget ya." Karena aku dulu bukan sering ya, bahkan lebih lah kayak seminggu tuh aku pengen minta nikah. Iya, minta nikah. Karena kan aku tuh sadar, Bang, kalau misalnya aku pacaran itu tuh salah. Aku sadar, aku maksiat, aku pegangan tangan, itu tuh merupakan sesuatu yang salah. Makanya aku minta nikah terus gitu loh. Tapi orang tua aku nggak pernah ngerestui. Nah, tapi sampai detik ini aku tuh nggak pernah lagi ngomong tentang pernikahan sama orang tua. Oke. Gitu. Ya. Masya Allah. Jadi memang sosial media ini menjadi ladang dakwah antum. Salah satunya. Dan sasaran yang kalau kita lihat dari feed Instagram antum atau dari reelsnya itu kan memang banyak tertuju ke anak-anak zaman sekarang. Gen Z ke bawah. Dan cara antum gimana untuk memilih konten yang layak untuk diupload atau bagaimana ritme antum gimana untuk memilih-milih itu? Apa sekali lagi kok yang aneh lihat udah berjalan aja gitu apa gimana? Karena tulisan-tulisan itu ya tertata atau memang antum sudah terbiasa menata kata-kata yang indah untuk Karena memang dari awal ya, aku kan gara-gara masalah yang kembali lagi yang trigger pacaran itu, aku banyak nulis itu. Memang banyak nulis karena kan ada pepatah yang bilang tuh kalau misalnya pusing kepala, emosi selalu meluap di atas kepala, cobalah tulis. Itu lebih menenangkan. Tapi memang senyata itu ketika kita banyak berkecamuk di atas itu kerjaan atau perasaan atau apapun itu, ketika kita nulis itu tuh memang menenangkan. Jadi tanpa sadar buku tuh habis. Maksudnya buku itu terpenuhi gitu. Gitu sih. Jadi mungkin terdidik dari sana kali ya. Iya. Tapi nggak ada niatan bikin buku antum? Udah pernah launching buku pertama, cuman aku kayak merasanya ini kayaknya belum layak sih. Kayaknya aku mau revisi lagi gitu. Karena di dalamnya masih amburadul karena pertama kali ya. Modelnya apa? Novel atau apa? Self improvement. Oh, iya. Self improvement. Oke. Berarti memang itu ya. Kalau kita lihat di Instagram antum itu banyak yang nyerangnya memang langsung deg gitu ya, deep ya. Iya kan? Dan itu kembali lagi mungkin antum dulu pernah merasakan di titik itu. Benar. Dan ternyata itu efektif gitu loh. Iya, efektif. Makanya aku tuh kalau misalnya ada orang curhat ya, entah laki-laki atau perempuan, aku pasti dengerin dari awal sampai akhir. Karena kenapa?
aku kala itu bingung mau curhatin ke siapa gitu Bang. Karena kenapa aku sampai di titik bunuh diri itu, karena pertama buyaku nggak dengerin aku, umiku juga nggak dengerin aku. Bukan berarti salah, tapi malah justru itu membuat patokan aku bisa berubah sekarang. Iya, paham. Nah, apalagi teman-temanku dan akhirnya ya perempuanku juga kan nggak bisa dengerin karena kan memang dia yang mutusin kan. Disitulah bingung. Padahal ada Allah yang bisa menerima semua curhatan itu kan, asik gitu. Oh iya. Kan di status antum yang antum pin itu kan baterai 1%. Oh iya. Sujud tinggal 1%. Itu makanya aku pinin di sana. Ya. Itu berarti value utama di situ justru. Iya. Value utama di situ. Dari kalau antum perlihatkan, aku tuh jarang untuk membahas tentang perihal masalah furu'iyah atau khilafiyah. Itu jarang banget. Pernah, cuman jarang banget. Pasti aku tuh usul, pasti asal, pasti memang dasar banget. Entah kayak dalilnya 1732 tentang wala taqrabuz zina itu kan, apalagi memakai hijab di surat di An-Nisa itu di surah kedua itu Al-Baqarah bukan setelahnya lupa saya. Ali Imran itu kan ada itu, terus juga udah sih pacaran itu sholat muter itu doang sebenarnya. Tapi gini Bang, apa itu? Ada beberapa influencer mungkin yang baru awal-awal dia bikin postingan lah, postingan itu mirip-mirip sebenarnya. Saya ini ini cerita saja. Postingan antum sama postingannya akun lain itu sama, intinya sama. Tapi kenapa kok yang di sini rame di sini enggak? Itu kalau menurut antum gimana? Kurang tahu ya. Ngarahnya nggak tahu ya, mungkin kembali lagi kepada niat sih, karena kan algoritma sekalipun itu pasti atas izin Allah. Betul, sepakat aku. Aku lebih ke sana sih. Contoh, postingan aku nggak rame di sini. Postingan aku nggak rame, tapi ada orang jiplak postingan aku, tapi dia rame. Pakai triplek tapi dia rame. Maka aku kembalikan kepada diriku sendiri, niat kepada diriku sendiri. Oh, mungkin ketika aku posting niat ini, aku ada unsur riya di sana. Mungkin aku ada unsur untuk tebar pesona di sana. Makanya Allah Allah belum mengizinkan algoritma untuk menyentuh akunku ini. Itu jadi aku kembalikan kepada aku sendiri, kepada Allah lagi. Karena itu benar-benar sungguh menenangkan. Sungguh menenangkan. Mungkin itu ya kenapa aku kayak merasa tenang, masalah nggak pernah ngelihat views, nggak pernah ngerasa ngelihat kayak popularitas gitu dan sebagainya, followers juga. Dan bahkan orang-orang tuh banyak sekali kayak iri karena aku tuh belum ada setahun tetapi set gitulah. Berarti 300 ya? Cepet banget. Aku baru 140.000. Iya, itu di Instagram. Kalau di TikTok, alhamdulillah mau sampai 100.000. Oke. Jadi selain di Instagram, di Lubuk Linggo pun antum juga aktif dalam prosesi internal interaksi langsung sama anak muda. Alhamdulillah, mungkin titik baliknya gara-gara popularitas ya. Karena banyak yang bilang aset berharga di zaman sekarang itu popularitas. Tanah aja bahkan kalah. Kata orang-orang sih gitu. Karena hubungannya sama relasi itu nanti. Iya, karena hubungannya sama relasi yang ada nampak pada HP kan gitu kan. Ya akhirnya dipanggil sana, dipanggil sini, dan alhamdulillah tuh ada seorang yang alhamdulillah dermawan yang dia kayak crazy rich lah di Lubuk Linggo. Iya, di Lubuk Linggo itu. Punya banyak bisnis yang besar-besar. Tapi beliau itu kayak miris, gelisah lah gitu. Kenapa anak-anak muda ini nggak ada yang buat ngarah ke dakwah gitu loh. Padahal masalah clubbing itu di sana bertebaran di mana-mana. Banyak ya sana ya? Banyak. Apalagi kalau ada konser bertebaran di mana-mana. Apalagi kalau sudah miras, kayak memang terpampang jelas di depan mata. Padahal anak-anak pondok nih pada kemana gitu? Kenapa? Padahal banyak alumni dari sana. Padahal banyak alumni pondok, banyak alumni. Ya ada pondok pesantren juga. Dan alhamdulillah ya dari situ semua akulah menjadi titik utama lah, titik yang memang dipandang banyak orang mulai dari situ. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi ada wadah khusus? Alhamdulillah sudah ada wadah khususnya. Apa namanya kalau boleh tahu? Retalk. Kalau teman-teman tahu Retalk. Iya, Retalk. Itu apa? YouTube atau apa? Itu kayak wadah, cuman itu berdirinya dia setiap kali ada acara itu dalam satu kafe. Kafe inilah ownernya itulah yang selalu memfasilitasi banyak. Ya ini menarik. Apa itu? Karena terkadang anak-anak muda itu ngaji di masjid itu belum mau. Iya, karena aku kan paham lah ya, maksudnya insting aku sudah mengarah ke sana. Oh, jadi anak muda tuh anti kalau sudah masuk ke masjid, kalau sudah itu kayak kurang gitu. Makanya aku gimana caranya dengan pastinya dengan syariat, sesuai dengan landasan syariat yang ada kan. Aku kayak kayak memanage itu
memodifikasi itu dengan sebaik mungkin, tetapi konteks yang dibahas di dalamnya itu pasti berdasarkan Ilmu, ya. kitab, ilmu dan sebagainya. Oke. Dan disandingkan kepada kegiatan masyarakat, kegiatan anak-anak Gen Z pastinya, karena yang datang anak-anak muda terus. Iya, anak muda ya. Karena orang-orang bilang daya tarik anak tuh daya tarik anak tuh bagus gitu kan, daya tarik anak sendiri itu Auranya ada. nggak tahu aura apa gitu. Yang penting bukan kodam ya. Oke. Jadi yang dibahas di apa Retalk itu fokus banyak mendengarkan keluh kesah atau memang satu arah aja dari antum? Satu arah. Terkadang dari aku, terkadang juga kemarin itu berdirinya bareng sama Bang Fatur kalau antum tahu. Oh, Bang Fatur pernah ke sana? Bang Fatur kan ini, beliau itu pengabdian dokter gigi kan di sana. Oh, ditunjuknya di sana. Iya. Qadarullahnya ketika Retalk berdiri itu beliau bersamanya saya. Oh, pantesan di postingan antum ada satu tuh fotonya Bang Fatur itu. Iya, sama. Loh, pernah ke sana atau jadi pikir antara Bang Fatur ke sana atau antum ke Jogja? Ternyata Bang Fatur ke sana memang. Bang Fatur memang ke sana. Sampai sekarang masih di sana? Sudah selesai. Oh, karena kan selesai. pengabdiannya selesai Agustus kemarin kayaknya. Oh, pas masa-masa rapuhnya antum. Oh enggak lah, Agustus kemarin. Oh, baru Agustus tahun ini ya? Iya, Agustus tahun ini. Oh, iya. Masa rambut. Justru menariknya di situ. Memang ada. Tapi nggak apa. Oke, ya. Oh, gini. Apa itu? Dari di Retalk tadi, Ha? ada nggak masalah-masalah yang akhirnya antum naikkan ke postingan? Kan kadang gini, wah ini kayaknya masalahnya banyak. Karena kalau nggak antum naikkan, mungkin yang mendapatkan manfaat hanya orang-orang di situ. Ada nggak kasus di acara yang di kafe itu? Wah, ternyata ada ya masalah anak muda seperti ini. Akhirnya antum naikkan di posting. Ada nggak? Banyak. Apa salah satu contohnya? Yang menurut antum ini kayaknya harus disampaikan sih gitu. Sama yang kayak apa yang aku masalah bunuh diri itu banyak ternyata. Wah, berarti anak muda itu banyak mau bunuh diri? Banyak. Kenyataannya? Oh iya. Ya sebenarnya nggak langsung ngomong ke bunuh dirinya sih, cuman kembali laginya ke perasaan. Keperasaan itu karena kan manusia ya, fisik manusia itu atau diri manusia itu pasti kalau sudah namanya perasaan, apa jabatan, terus juga apalah ya keluarga, nah itu pasti apa ya kayak nafsunya tuh nggak bisa diatur lah gitu, emosinya tinggi banget gitu. Ya itu terutama perasaan itu. Kalau lagi-lagi nggak dilandasin sama Islam dengan ilmu tuh memang nggak bisa dipegang diri ini tuh. Oke. Iya. Berarti memang masalah anak muda ini ternyata sangat kompleks ya hari ini ya. Kompleks. Termasuk mungkin masalah-masalah yang dulu kita waktu masih muda sekarang. Artinya kita yang pernah rasakan mungkin orang-orang yang kita rasakan dan kita menganggap itu yang paling berat, ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Iya. Dan terkadang anak muda itu nggak paham itu. Benar. Iya kan? Yang antum temukan juga banyak seperti itu kan? Banyak banget. Jadi mereka tuh seakan-akan mereka sendiri yang paling tersiksa. Iya betul. Mereka sendiri yang mengalami itu. Apakah itu salah satu itu ya? Apa salah itu? satu kekurangannya Gen Z ya? Karena di sosial media kan sering dibahas tuh soal mental health gitu. Karena kalau secara analisis aku sendiri ya, secara pengalaman dan juga perjalanan hidup ini asik. Wah. Jadi Gen Z itu, aku kan juga Gen Z ya, Jadi Gen Z itu kayak memang kekurangan, kayak terlalu gampang mendapatkan informasi. Justru terlalu gampang itu jadi masalah. Terlalu gampang, kayak contoh ada berita apa, gampang tinggal lihat HP. Ada ini apa, gampang tinggal chat GPT. Apapun itu, bahkan ada sampai bang ini kali ini berapa? Tanya aja lah Google, ada Google di sana. Lah harusnya kan kita harus belajar di sana karena justru dari kesusahan itu menciptakan sebuah kebermanfaatan. Betul. Gitu, kebermanfaatan karena otak kita kalau misalnya kita nggak berpikir susah, nggak berpikir keras, maka ya tubuh ini juga nggak bisa di manage sama otak kita sendiri. Betul. Gitu. Itu sih lebihnya kenapa mereka itu gampang stres, gampang emosi dan sebagainya. Karena taraf berpikirnya kembali lagi itu kurang rendah lah gitu. Dan kadang banyak sekali terdistract dengan berita-berita yang mungkin dianya sendiri nggak sengaja melihat itu. Iya. Dan husnudon saya, antum dan influencer lain itu untuk mengisi kekosongan itu. Iya, benar. Karena algoritma Instagram itu, kalaupun kita lihat gitu ya, kan itu kan sangat random. Benar. Sangat random. Kayak tiba-tiba kita melihat berita Agus. Tapi ya bang, justru ya orang-orang yang punya taraf berpikir yang tinggi, yang memang besar gitu, malah dia tuh
nggak sempet lagi, malah scroll itu tuh kegiatan yang memang bener-bener nggak bermanfaat. Karena tujuannya nggak ada, memang bener-bener waktu itu kosong. Nggak kan kadang ada beberapa orang tuh yang sudah memang aku capek gitu loh. Aku capek dengan dunia itu artinya dia sudah sibuk dengan dunianya, tapi dirinya ada satu kondisi memang dia pengen cari solusi gitu loh. Nah bayangkan coba kita buka nggak ada solusi apapun di Instagram. Tambah pusing kan, tambah rumit. Nah, maka influencer kayak antum, terus sama teman-teman yang lain di Solo kan juga banyak, di tulisan Iskarima kan juga banyak itu. Montoran banyak. Nah, ini penting untuk prosesi dakwah kita sebenarnya. Benar. Sangat penting untuk membantu teman-teman yang langsung ke lapangan gitu. Iya. Benar itu Bang. Kontribusinya sangat besar karena maksiat itu Allahu Akbar. Sekarang juga kalau di Gen Z teman-teman pasti tahu semua masalah yang lagi rame sekarang kan. Masalah yang tiba-tiba baru naik, masalah pacaran, umroh, pacaran itu kan masalah yang lama, cuman kan kembali lagi, naik lagi dan sebagainya. Kadang tuh ya gara-gara popularitas, segala hal yang dahulunya dakwah ada, mungkin nggak usah sebut nama ya. Teman saya itu dia dahulunya dakwah kenceng, tapi ternyata memakan ayatnya sendiri gitu loh, memakan wala taqrabuz zina, dalilnya sendiri lah gitu. Padahal dulu dia ngomporin tuh sangat ngomporin. Makanya nauzubillah ya. Maka minta doa semoga istiqomah ini gara-gara popularitas ini tidak membuat diri saya terutama dan teman-teman dakwahnya tuh ya melenceng jauh lah gitu, bergeser jauh gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media lagi ya. Media itu kan semakin bisa mengikuti perkembangan konflik hari ini, itu semakin melesat gitu. Nah, antum pakai itu nggak? Pakai trik itu nggak? Ada sesuatu kita ambil, sesuatu kemana? Ada. Terkadang memang kayak gitu. Terkadang memang perlu kayak gitu juga. Tetapi nggak semuanya harus digituin. Karena kan ada kapasitas sendiri orang-orang tuh nggak bisa. Lagi-lagi kayak contoh masalah fikih furu'iyah yang benar-benar jauh banget masalah apa sih perempuan pakai kutek gitu kan, laki-laki pakai kutek gitu-gitu dan sebagainya kan. Itu kan benar-benar jauh banget, maksudnya furu'iyahnya jauh banget dan itu memang harus dalam banget ilmunya kan. Dan apalagi yang komen belum tentu sepakat dengan kita kan. Nah di situ kayaknya nggak dulu deh kalau aku mau ke sana karena dengan aku ngebahas sholat aja. betul. Itu betul. Dengan aku ngebahas pacaran aja, boom. Padahal itu sering saya ucapin, sering saya ulang-ulang kata-katanya, bahkan ya memang ada variasi sedikit, modifikasi sedikit, tetapi pasti boom, boom. Wah, ini ternyata memang ini aja, itu memang harus ada terus. Jadi kelas-kelas netizen sekarang itu belum bicara soal furuqiyah dulu, usul dulu belum selesai. Usul aja belum selesai. Maka kalau ada orang sesama pendakwah lagi ngobrol, duduk dan sebagainya, yang muda-muda khususnya, bicara banyak, mempermasalahin banget masalah furu'iyah. Bro, aku tanya langsung, subuh tadi jam berapa? Diem mereka. Bukan masalah gimana ya, mereka tuh ribut banget. Karena kan aku prinsip aku sendiri kalau sudah ngebahas furu'iyah itu, karena kalau ulama sudah khilaf, sudah berbeda pendapat, itu bukan antara benar dan salah, itu antara baik dan lebih baik. Betul. Itu sih catatannya. Bicaranya afdol di situ. Iya, afdol. Nah, di sini ada orang yang anak muda yang baru belajar mungkin walau alam mengarahnya pasti berantem oleh gara-gara masalah furu'iyah itu. Pasti aku langsung tembak di sana. Bro, subuh tadi jam berapa? Terlambat enggak? Diam mereka. Itu lurusin dulu gitu kan. Itu didisiplinkan dulu. Baru deh kalau misalnya 5 waktu sholat selama setahun aja. Tepat waktu berjamaah di masjid, baru antum kayak membahas furu'iyah, pasti antum ngerti kenapa adanya furu'iyah. Gitu pasti aku. Bahkan kalau kita bicara masalah usul yang selain itu ya kan, kalau anak muda sekarang mungkin bicara usul kalau langsung sholat itu kan kadang langsung, apakah harus gitu langsung gitu kan? Kan kadang ada beberapa ini ya, contoh ada satu hadis yang banyak kita sampaikan nih ke beberapa ibu-ibu itu. Karena memang gini, ada kan seorang wanita kan, seorang sahabat tanya sama Nabi kan, mempermasalahkan satu kasus wanita, yang mana dia ini tusalluna laila wa tasumana nahar. Tapi sunnah, dalam hal sunnah. Iya, benar. Tapi wa fi lisaniha syai'un tu'di jironiha. Menyakiti hati tetangga. Kan kata Nabi la khairan fiha wa hiya finnar. Nah ini loh yang jadi masalah anak muda sekarang itu terkadang menyibukkan yang
dia itu sibuk di perkara-perkara yang bukan usul. Yang tadi yang dia sholat apa namanya? Sholat sunnah dan puasa Ramadan, tapi dia omongannya itu loh. Iya. Omongannya mungkin nggak bener sama temennya. Dia main sosmed tapi settingannya menyakiti. Nah, itu kan mirip kan sama kasusnya itu. Iya. Cuman kalau Gen Z sekarang dibentur langsung sama sholat, itu mungkin agak apa belum siap ya dengan mental untuk suruh sholat itu loh. Kayak agak berat juga itu. Lagi-lagi kan ini ada apa namanya itu manusia itu terkadang bukan manusia terkadang sih, pastinya manusia itu berubah oleh karena dua hal. Pertama nasihat, kedua keadaan. Dan aku itu termasuk orang yang berubah oleh karena keadaan. Jikalau di masa lalu aku berubah oleh karena nasihat, pasti aku jauh lebih baik di tahun ini daripada aku ketika aku berubah dalam keadaan oleh karena keadaan. Makanya terkadang aku sering bilang, aku tuh termasuk orang yang berubah oleh karena keadaan. Cobalah antum bro, aku nasihatin antum masalah ini. Aku dahulu pernah ngerasainnya, pacaran dan sebagainya sakit hati, dan akhirnya nyemplung kepada dosa-dosa itu semua. Maka cobalah berubah oleh karena nasihat ini gitu. Maka insya Allah di umurnya antum di masa depan nanti itu lebih baik gitu. Lebih baik daripada anak yang sekarang, aku yang sekarang gitu. Oke. Kembali ke media tadi ada yang ini ada yang kelupaan. Kalau tadi antum mengikuti bagaimana tren sekarang gitu ya. Itu kan kalau dipadukan dengan dakwah kan keren juga itu. Iya. Ya, misal kayak aku tunjukin. Ini apa ada itu teman saya itu jadi viral dia. Siapa? Raka, kalau teman-teman tahu Raka yang bocil itu loh. Dia kan itu kan yang gue tunjukin rumah. Dia yang bikin kontennya, gue tunjukin rumah masa depan sabunnya tapi belakangnya kuburan. Nah, yang bocil kan itu anak kecil kan. Beliau itu ternyata otaknya bagus banget lah. Dia pasti meskipun memang bukan dakwah, niche daripada kontennya, tetapi ada landasan Islam di dalamnya. Betul. Itu keren lah kayak gitu. Iya. Banyak. Dan aku juga baru terpikir jangan salah pasangan gitu kan. Kan lagi viral juga kan. Jangan salah pasangan. Ya kan? Waduh, nggak tahu. Nggak ngikut ya. Gen Z, lebih ke Gen Z sih. Lebih ke Gen Z itu. Di situ aku langsung sholat. Jangan sampai kita dipasangkan sama malaikat pencabut nyawa. Wow. Nggak tahu, aku nih mau upload itu nanti sore itu. Ya, kan ada ini yang dulu itu yang antum tadi sampaikan umroh bareng pacar itu tadi. Itu kan dulu kan sempat tren kan. Sempat tren apa itu namanya? Apa bahasanya namanya ya? Awalnya di sini tiba-tiba di sana itu apa? Iya. Bahasanya apa ya itu ya? Transisi. Nah, transisi. Itu kan ada masa-masanya viral kan itu kan. Benar. Nah, itu ya kita juga sempat sedih juga melihat sesuatu yang itu mulia tapi dikotori dengan sebuah hal yang tidak layak untuk berada di sana. Dan itu antum berusaha counter nggak dengan seperti itu, melawan nggak, menutup nggak dengan hal seperti itu kalau ada hal seperti itu gitu? Pastilah dengan tulisan itu, dengan video. Video kalau misalnya emang sulit buat tulisan kan nggak semua yang tulisan bisa kita aplikasikan ya. Pasti di video, di reels, video pendek itu. Oke. Gitu. Pasti sih kalau kayak gitu kan. Karena kan lagi-lagi itu kalau ditarik ulur sih masuknya ke penistaan agama juga itu sebenarnya. Iya betul. Iya. Kalau soal yang viral-viral sekarang antum angkat nggak? Angkat. Banyak sudah. Banyak ya? Banyak. Dan boom juga kalau masalah kontennya naik, nggak tahu tiba-tiba naik aja gitu. ST naik nggak? ST iya kemarin. Ngomong juga. ST. Gitu. Ya, insyaallah ya. Berarti memang beliau ini untuk masalah media memang sudah tawakal tuh Allah. Insyaallah lah dengan doanya pastinya kan. Ya karena tadi kan kita bicara banyak karena memang Bang Barki ini memang berangkat dari sebuah kondisi ya, yang tulisan-tulisan itu ditulis di masa-masa yang sangat susah, sangat berat dan itu bisa menginfluence orang-orang bisa berubah. Iya benar. Ya, dan itu kan landasan dasarnya di situ dan akhirnya ternyata bisa menggiring sebuah media ini untuk tetap berada di situ tapi tanpa melihat sebuah nilai-nilai popularitas. Alhamdulillah. Itu keren. Ya, kita doakan semoga tetap istiqomah. Ya Allah, mungkin amin. Terakhir Bang Barki. Apa itu? Motivasi untuk teman-teman anak-anak muda yang deep lah. Yang deep. Ya, mau ketemu nih yang deep lah ya. Ya, untuk laki-laki dan perempuan ini untuk umum aja. Jadi hauslah akan selalu untuk menuntut ilmu karena ketika kita tidak menuntut ilmu, diri kita tidak disibukkan oleh ilmu karena pasti
diri kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Maka ketika ilmu kita punya, ilmu kita ada, maka nafsu kita itu bakalan dikendalikan sama ilmu kita. Kembali lagi, itu pastinya ketika kita taat akan beragama, taat akan syariat-syariatnya Allah, itu bakalan membuat kita bahagia. Taat itu bahagia, maksiat itu sengsara. Iya. Benar. Oke, semoga Bang Barki terus menjadi Bang Barki sekarang. Amin ya Allah. Takut sebenarnya, iya. takut benar. Karena ya Allah, ada beberapa teman Jabodetabek juga sih, udah banyak ngajak. Karena mungkin lagi-lagi ini ya kayaknya ya, look kayaknya. Iya. Kayaknya look sih. Karena banyak entertain yang sudah ngajak di Jabodetabek buat masuk ke circle mereka. Tapi kayaknya aku bakalan masuk, cuman doainlah semoga kuat di dalamnya juga. Ya doanya cuma satu sih sebenarnya. Semoga tetap berada di prinsip antum dari awal, tidak bergeser dan tidak merusak ritme lah. Kalau ritmenya sudah rusak, kadang memang agak berat. Ya nanti saya minta izin kalau memang antum kita kok besok belok-belok ya aku tak DM gitu. Antara dua, mengingatkan atau pengen ikut. Jazakumullah Bang Barki sudah mampir di FKM Podcast. Semoga bisa mendapatkan memberikan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Semoga semakin menambah keberkahan di FKM Podcast. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.